Halo guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul The Walker. Manhwa ini bercerita tentang Black Agent Badan Intelijen Nasional, BIN, Soo-hyuk, menerima tugas untuk membunuh pemimpin organisasi Nanaya Gumi yang terlibat dalam perdagangan narkoba di Korea. Namun, pemimpin itu ternyata seorang wanita menawan bernama Anna, yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan pertarungan. Ada yang aneh dengan tugas ini. Soo-hyuk memulai misinya untuk membalas dendam terhadap BIN yang mengkhianatinya dan Nanaya Gumi yang membantai rekan-rekannya. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan di sebuah pelabuhan. Bentuk kematian menilai kehidupan. Seorang masuk ke dalam peti mati. Seorang memasuki sebuah guci siapa yang menilai hidupku dan kehidupan seperti apa yang aku jalani. Sehingga aku berakhir di sini, jadi diperlihatkan. Di pelabuhan tersebut terdapat orang yang sepertinya sedang akan dimasukkan ke dalam drum. Jumlahnya sekitar 33 orang, dan drum itu pun akan disemen. Di awal kisah, diperlihatkan seseorang yang sedang menjelaskan kepada anak buahnya. Di sana terdapat layar monitor, yang menunjukkan seseorang wanita, yang bernama Snow White. Pria itu menjelaskan, dia adalah target kali ini. Dan bawahan berkata kenapa disebut Snow White. Dia bukan orang kulit putih, hanya wanita Asia biasa bukan. Dan dia terlihat terlalu lemah untuk menjadi target. Kemudian orang yang berada di depan menjawab, pemimpin tim Kim Soo-hyuk, jangan memiliki prasangka berdasarkan ras atau jenis kelamin. Dia adalah orang yang berbahaya. Anna Nanayama, juga dikenal sebagai Snow White, pemimpin Yakuza, Nanaya Megumi. Alasan dia disebut Snow White adalah obat murni. Julukannya Snow White berasal dari pengedarannya. Setelah bertemu dengan kelompok domestik internasional Faction, target berencana untuk menggandakan pesta obat di hotel dengan pengawalan minimal. Untuk mencegah penyebaran obat ilegal di dalam negeri, kita harus menghabisinya kali ini. Misi akan disamarkan sebagai konflik antar organisasi. Jadi penggunaan senjata api dilarang. Seorang berkata, misi ini agak rumit bukan? Itulah mengapa kami menugaskanmu, agen terbaik, pemimpin tim Soo-hyuk. Kami hanya percaya padamu. Dia pun berkata serahkan padaku. Dan terlihat Soo-hyuk yang baru keluar dari lift. Dia sepertinya memasuki sebuah tempat. Di hadapannya terdapat beberapa orang yang berbicara bahasa Jepang. Mereka pun bertanya siapa kau? Lantai ini lantai terlarang. Dia pun berkata kepada rekan dalam timnya. Menggunakan alat komunikasi. Alfa aku masuk. Dia pun langsung mengeluarkan pisau kecilnya dan akan menyerang para orang Jepang itu dan langsung menerjang ke arah mereka. Terlihat mereka juga akan melawan. Namun terlihat pertarungan yang cukup sengit. Dia dikeroyok oleh 3 orang. Namun dia berhasil mengalahkan 3 orang tersebut. Sekitar 10 non-kombatan yang perlu dihabisi. Diperkirakan ada lebih dari 20 kombatan. Berapa banyak agen yang diperlukan untuk masuk, termasuk aku, yaitu 3 agen. Namun pemimpin berkata bukankah itu terlalu banyak? Ada 3 pintu keluar. Jadi kita tidak punya pilihan. Ini adalah misi untuk membantai semuanya. Tidak peduli berapa banyak Yakuza yang ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara-saudaraku. Terlihat dia yang telah menghabisi semuanya. Salah satu agen pun berkata bro bukankah ini terlalu mudah? Mereka adalah Black Agent. Para elit yang selamat dari neraka. Fokus pada misi. Baik aku mengerti. Semua tim lapangan dekati target utama, mereka. Semua pasti sedang teler karena obat-obatan. Sekarang hanya ada 1 pintu keluar. Mereka bertiga pun bersiap untuk mengalahkan target. Blokir pintu keluar dan habisi semuanya. Terlihat target yang sedang enak-enak. Namun Soo-hyuk tiba-tiba terkejut. Karena sepertinya semua orang sudah mati. Mari kita cari target di sini. Namun tiba-tiba seorang berkata, dari depan pintu. Pertama tutup pintu masuk, dan kunci pintunya. Mereka bertiga pun dikunci di ruangan itu, dan lampu dinyalakan. Mereka benar terkejut. Target telah ada di sana, dan berkata selanjutnya apa? Bahkan sekarang, habisi semuanya. Bagaimana jika aku melarikan diri bersama saudara-saudaraku? Kami pikir kami yang terkuat, tapi kami berhadapan dengan kematian. Wanita ini cukup sadis. Wanita itu bernama Anna ya guys. Dan berkata, hei kau yang di sana, terima ini. Dia pun melemparkan sebuah kepala wanita ke arahnya.
yang membuat orang itu pun terkejut, namun belum sempat berbuat apa-apa. Kepala orang itu pun langsung berlubang, dan seketika dihabisi. Mereka berdua pun terkejut karena rekannya telah dikalahkan. Salah satu rekan pun tidak terima dan akan menyerangnya. Suhyuk berkata berhenti, lawan ini bukan orang biasa, untuk saat ini. Namun tiba-tiba kepalanya juga ikut berlubang. Suhyuk benar-benar terkejut sekali, karena hanya tertawa. Meski para serangga berkumpul, mereka tetaplah serangga. Apa yang ingin kau lakukan? Suhyuk terlihat sangat marah dan sedikit panik, karena rekan-rekannya telah dihabisi. Dia juga mencoba menyerangnya. Dia berpikir kita harus berpikir dengan tenang. Entitas itu berada di luar kemampuanku untuk ditangani. Namun aku tidak bisa kembali begitu saja. Terlihat Ana yang melemparkan sebuah gigi taring hanya menggunakan jarinya, yang tepat mengarah ke arah Suhyuk. Dia pun benar-benar terkejut. Namun dia dapat menghindari serangan tersebut. Ana terlihat memegang beberapa gigi. Jadi dari tadi dia hanya menggunakan gigi untuk menyerang. Wanita ini benar-benar sangat mengerikan. Dia terlihat terus diserang. Namun dia dapat menghindari serangan tersebut. Dan akan menerjang ke arah Ana. Namun belum sampai di hadapannya. Wajahnya langsung dicengkeram. Dan langsung dilemparkan dengan sangat keras. Ini tidak masuk akal. Kekuatan macam apa ini? Dan kini Ana telah melompat ke arahnya. Dan memegang sebuah pisau. Dia menginjak kedua kakinya. Suhyuk terlihat sangat kesakitan. Ana berkata, aku sangat menyukaimu. Bikin aku lebih bersemangat. Lagi, dia menusuk tangannya. Ayo bikin lebih menyenangkan. Telapak tangannya gini telah berlubang. Suhyuk berkata, menyenangkan katamu, pemandangan ini, apa menyenangkan mengambil nyawa hanya untuk bersenang-senang? Aku tanya apa itu menyenangkan? Dia bertanya dengan cara berteriak dengan sangat keras, dan langsung menggigit leher Ana. Dia terlihat terkejut, karena diserang menggunakan gigitan. Suhyuk mengambil sebuah pecahan kaca, dan menusukkannya ke arah leher Ana, dan itu menancap di lehernya, dan dia pun terjatuh ke tubuh Suhyuk. Apakah dia benar-benar telah terbunuh? Balas dendam sepertinya berhasil, tapi hanya aku yang selamat. Maaf, aku akan segera menyusul kalian. Namun tiba-tiba Ana terbangun, dan Suhyuk menjerit kesakitan. Ana berkata meski dia manusia, dia menggigit leher. Kau cukup hebat. Suhyuk terkejut melihatnya. Apa-apaan ini? Namun Ana berkata, jangan mencoba memahami. Itu tidak ada gunanya. Kau yang pertama dari jenismu. Dia berteriak kesakitan. Ana berharap, kalau Suhyuk dapat bertahan hidup. Terlihat dia yang menusukkan pisau ke arah tangan Suhyuk. Sepertinya dia tidak berdaya di hadapannya. Ana berpikir ini pria yang membosankan. Kemudian terlihat beberapa orang yang masuk ke tempat itu. Sepertinya itu adalah anak buah Ana. Bos, apa Anda baik-baik saja? Namun anak buahnya langsung dihabisi begitu saja. Anak buah lain pun hanya bisa terdiam. Ana menyuruh untuk menyingkirkan mayatnya. Kita kembali ke Jepang. Dan mereka semua pun mengerti. Kemudian diperlihatkan seperti di scene awal. Terlihat Suhyuk yang sepertinya babak belur. Dan berada di dalam sebuah drum. Dia berkata mereka bilang bahwa bentuk kematian menilai kehidupan. Namun dua bawahan Ana berkata, kenapa ini terjadi? Ada apa? Lihatlah orang ini. Aku yakin dia sudah mati. Apa ini rigor mortis atau semacamnya? Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Dendam apa yang dia miliki sehingga terus bertahan seperti ini? Suhyuk berpikir bagaimana jika seorang menolak kematian. Lalu evaluasi macam apa yang akan aku terima? Terlihat kedua anak buah itu yang menyuruh Suhyuk agar masuk ke sebuah drum, dan berniat menguburkannya. Dan dia bahkan dijadikan sebagai asbak. Namun luka bakar itu seketika sepertinya sembuh. Para bawahan itu pun terkejut. Dia hidup. Suhyuk berkata dalam hatinya, evaluasi dari kehidupanku adalah, aku akan balas dendam padanya nanti. Kemudian Suhyuk merasakan waktu sebelumnya, saat mereka bertiga akan memasuki ruangan itu, dan akan menangkap target. Saat dia mencoba menyuruh kedua rekannya untuk menutup pintu, situasinya berubah. Kini dia hanya berada di ruangan kosong. Dia pun bertanya-tanya apa ini, dan sesosok tangan muncul dari belakang. Dia bertanya-tanya kemana semua orang pergi, dan mulutnya langsung dibekap, dan sepertinya itu adalah Ana, yang terlihat mempunyai beberapa tangan yang sangat banyak. Dia berkata, kau juga. Kau berhasil. Selamat datang di neraka. Seperti yang diduga, kau adalah orang yang menarik, dan diperlihatkan.
Suhyuk yang telah terbangun, kemudian diperlihatkan juga kapal yang membawanya sebelumnya. Dia merasakan sakit di kepalanya. Apa yang sedang aku lakukan? Di hadapannya terdapat banyak sekali mayat yang bergelimpangan. Apa-apaan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Namun tiba-tiba anggotanya datang dan berkata, "Pemimpin tim Suhyuk, kami dari markas besar. Silakan kembali bersama kami." Dan scene beralih diperlihatkan sebuah mobil. Di sana terdapat Suhyuk yang bertanya apa yang terjadi di kapal. Kedua orang itu pun menjawab, "Kami juga sedang menyelidikinya. Kami mendengar kau telah menyelesaikan misi. Apa kau tidak lelah?" Suhyuk menjawab, "Aku baik-baik saja." Orang yang ada di depan berkata, "Waktu perjalanan juga tidak singkat. Untuk sementara tidurlah." Dan terlihat mereka yang memakai masker, dan muncul gas untuk menidurkannya. Suhyuk bertanya-tanya siapa orang ini, dan dia kini mulai tertidur. Kedua orang itu berkata, "Kami telah mengamankan spesimen, Direktur," dan Direktur itu terlihat senang. Dia berkata, "Bagus semuanya. Bawa dia ke laboratorium. Kami akan segera melakukan pembedahan." Dia adalah pimpinan yang sebelumnya ya guys, yang menyuruh untuk melakukan misi. Terlihat dia yang gemetaran sangat senang. Akhirnya kita telah mendapatkan itu. Belum dijelaskan ya guys itu apa. Terlihat mobil itu yang telah sampai ya. Direktur juga telah menunggunya. Semua peneliti ayo kita berkumpul. Cepat pindahkan. Kita memiliki banyak eksperimen yang harus dilakukan. Dan terlihat peneliti itu yang akan membuka bagasi mobil. Namun dia terkejut. Karena yang ada di bagasi tersebut hanyalah orang-orang suruhan direktur. Terlihat mereka berdua yang telah mati. Apa ini? Namun tiba-tiba peneliti itu pun juga terkena serangan di kepalanya. Tembakan dari dalam mobil terus menembaki mereka semua yang ada di luar. Mereka mati satu persatu. Direktur benar-benar terkejut. Karena bawahannya semua telah mati. Dia pun berpikir apa ini sebenarnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian terlihat seseorang turun. Dia benar-benar terkejut melihatnya. Dan langsung berlari dengan sangat kencang. Dia terlihat sangat ketakutan. Semua personel singkirkan orang itu. Dan terlihat Suhyuk yang baik-baik saja dan menggunakan pistolnya untuk menyerang para personel lain pun mendekatinya, dan bersiap akan menyerangnya. Namun mereka semua dihabisi satu persatu. Mereka tidak berkutik di hadapan Suhyuk. Seseorang akan menyerang dari belakang. Namun dengan mudah dihindarinya, tangannya langsung berlubang. Begitu juga dengan kepalanya. Orang-orang terus bermunculan, dan menyerangnya. Namun orang-orang itu tidak ada apa-apanya di hadapan Suhyuk. Mereka dengan mudah dihabisi. Dia benar-benar mengerikan. Namun terlihat dia yang terkena tepat di arah kepalanya. Dia pun sepertinya telah ditaklukkan. Pastikan dia benar-benar mati. Orang-orang pun mulai mendekatinya. Namun terlihat Suhyuk yang dapat bangkit lagi, dan menyerang mereka menggunakan pisaunya. Dia jelas-jelas tertembak di kepala. Kenapa dia masih bisa bergerak dan tidak mati? Salah satu orang dicengkeram dan ditahan olehnya. Dia terus meminta tolong. Suhyuk berkata kepadanya, "Aku dan timku, kami mendedikasikan seluruh hidup kami untuk negara, dan sekarang kau mengorbankan kami demi pencapaianmu. Akan kutunjukkan padamu seberapa ganas orang yang kau tinggalkan." Direktur itu benar-benar ketakutan, karena bawahannya semua telah dihabisi, dan Suhyuk terlihat sangat marah dan akan menghabisinya juga. "Aku sudah 2 kali, atau mungkin aku sudah 3 kali mati. Entah apa yang terjadi pada tubuhku, namun yang pasti adalah, sebagai seorang agen, aku mengumpulkan informasi dan mengeliminasi musuh." Direktur berkata, "Aku mohon ketua tim Suhyuk, tenanglah dulu, akan kujelaskan semuanya. Ada masalah, aku akan membantumu untuk bisa naik pangkat, jadi kumohon turunkan pistolmu." Namun terlihat Suhyuk yang langsung menembakkan ke arah kakinya. Dia terlihat sangat kesakitan. "Tunggu, sebentar saja. Dengarkan aku." Suhyuk pun dengan tegas menjawab, "Tutup mulutmu, dan jawab pertanyaanku. Apa yang kau lakukan pada diriku?" Direktur berkata, "Sepertinya ada kesalahpahaman. Tapi, kau sebaiknya mendengarkan dulu apa yang..." Belum selesai mengatakannya, Suhyuk langsung menembakkan pistolnya ke arah kaki yang satunya. "Tidak usah basa-basi." Direktur berkata, "Meskipun kau mati, kau bisa hidup kembali. Dan lukamu sembuh dengan cepat bukan? Beberapa bawahan Ana juga ada yang begitu. Mereka bisa menaiki puncak kekuasaan Jepang. Meskipun masih baru, mungkin dikarenakan teknologi itu,
Kami juga ingin mendapatkan teknologi itu. Suhyuk berkata, jadi, karena itulah ada agen yang dikirimkan. Tapi alih-alih mendapatkan informasi, semua agen yang dikirim malah tewas. Maka dari itu, rencananya diubah. Bukan dengan mengirimkan agen mediocre. Kami memutuskan untuk mengirim agen yang bisa dipercaya. Jadi, kau yang terpilih. Saat memasuki Korea, dia membawa teknologi itu. Mulai dari sekarang, meskipun saat menjalani misi berbahaya, kau tidak perlu lagi khawatir untuk terluka. Kau sudah bekerja keras. Ketua tim Suhyuk, kau adalah pahlawan. Namun dia ditembak lagi di bahunya. Aku sudah menceritakan semuanya padamu. Kenapa kau malah menembakku? Suhyuk berkata kau mengatakan kalau aku ini pahlawan. Padahal kau cuma mau menggunakanku sebagai subjek percobaan. Apa kau benar-benar mengenal wanita itu? Kalau korban jiwanya terus bertambah, kau seharusnya mengumpulkan informasi yang lebih banyak lagi. Mereka semua mati karena ketamakanmu. Rekan-rekanku bisa saja diselamatkan. Direktur berkata, anggap saja kau memiliki kemampuan aneh. Para Yakuza itu juga cuma orang. Bukankah begitu? Kau sendiri yang bilang tidak akan kalah dengan orang lain. Bukannya itu sudah jadi tugasmu. Rekan-rekanmu mati karena mereka menjalankan misi yang berbahaya. Kita bahkan memberi medali pada mereka yang sudah mati. Kenapa kau malah protes padaku? Dasar kau. Dan dia pun langsung ditendang. Cukup, tutup mulutmu. Rasakanlah sakit yang dilalui para agen. Dia pun mengeluarkan pisaunya. Malam ini masih sangat panjang. Direktur terlihat ketakutan. Tunggu dulu. Jangan lakukan itu. Dan pisau itu pun mengarah ke tubuhnya. Namun seseorang tiba dan langsung menembak pisau itu. Mereka berkata letakkan senjatamu. Dan menyerahlah sekarang juga. Direktur berkata kenapa kalian datangnya lama sekali. Sepertinya itu pasukan khusus. Yang bersedia untuk membombardir Suhyuk. Dia berpikir ini berbahaya. Aku harus menemukan tempat berlindung dengan cepat. Dan para prajurit itu pun langsung menembakinya. Dia terkena serangan bertubi-tubi. Dan terlihat telah terkapar. Direktur terlihat senang. Apakah kena tembakan peluru enak? Kau hanya perlu memberikan kami darahmu sambil terikat seumur hidup. Apa kau tidak bisa hidup kembali? Dan menyembuhkan lukamu juga? Sepertinya kami hanya perlu terus menembak. Mau itu kau atau Yakuza. Kalian bisa dikalahkan dengan tembakan peluru. Kau sudah bekerja dengan keras. Ketua tim. Namun tiba-tiba seseorang datang dari atas. Orang itu memiliki rambut berwarna merah. Dia berkata apakah itu Suhyuk. Direktur pun bertanya-tanya siapa dia. Dan ternyata dia adalah ketua skuad ke-7. Ayaka, dia berkata, aku Yakuza yang baru saja kau sebutkan. Direktur itu pun langsung menyuruh para bawahannya untuk menghabisi wanita itu. Dan tembakan pun terus dilancarkan. Namun sepertinya dia dapat menghindari semua serangan itu. Dan kini telah berada di belakang para prajurit bersenjata. Mereka benar-benar terkejut. Sejak kapan dia ada di sana? Dan semua prajurit itu pun langsung dibantai habis. Dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Para prajurit membentuk formasi dan akan menembak bersamaan. Namun sepertinya semua tembakan itu dapat ditangkis dengan pedangnya. Pisaunya dapat melawan peluru. Dan kecepatannya juga bukan main. Dia langsung memotong-motong orang yang ada di sana. Mereka semua terlihat ketakutan. Karena teman-temannya dapat dikalahkan dengan mudah. Namun sepertinya di kejauhan terdapat seorang sniper yang bersiap untuk menembak. Dia pun langsung ditembak tepat ke arah kepala. Namun belum sampai mengenai kepalanya. Dia dapat memotong peluru itu dengan pisaunya. Tidak hanya menangkis peluru, tapi dia juga memotongnya. Monster macam apa dia? Terlihat dia yang langsung menghabisi mereka semua satu persatu. Dan kini tersisa direktur. Di bawah sinar rembulan. Dia terlihat sangat menakutkan. Dia terlihat seperti monster. Dan langsung menebas kepala direktur menjadi dua bagian. Dia pun menghampiri Suhyuk yang tergeletak. Kini dia dapat bangun. Namun sepertinya masih merasakan kesakitan. Ayahka pun bertanya apakah kau Suhyuk. Nona Ana menyuruhku untuk membawamu. Suhyuk terlihat sangat marah. Dasar kau pergilah dari sini. Ayahka pun berkata, aku akan mengkoreksinya. Bukan membawamu. Tapi aku disuruh untuk membawa dirimu pada beliau. Terlihat mereka berdua pun bertarung. Karena Ayahka berniat membawanya. Namun sepertinya Suhyuk menolak. Ayahka berkata kau cukup lumayan juga. Namun terlihat dia yang terkena serangan Ayahka.
Dia berpikir apa aku sudah kehilangan banyak darah. Dia pun seperti akan pingsan. Semakin lama pertarungan ini berjalan, semakin parah kondisiku. Apa cuma itu satu-satunya jalan? Ini dia akan menerima serangan telak. Layaka berkata kau sudah bertahan cukup lama. Tapi sudah cukup sampai di sini saja. Dia langsung ditusuk tepat di arah perutnya. Dia pun mencengkram tangan Ayaka dan berkata karena kau. Terlihat Ayaka yang sedikit terkejut. Mereka berdua pun terlihat saling menebas. Sepertinya kepala Ayaka lepas. Begitu juga tangan dari Suhyuk. Dia teringat kali ini. Aku jelas-jelas sudah memotong kepalanya. Aku menang. Kesadaranku perlahan menghilang. Apa aku mati lagi? Namun sebelum menutupnya matanya, seseorang membawa kepala Ayaka dan berkata lumayan juga. Ternyata itu adalah Ayaka yang membawa kepalanya sendiri. Suhyuk terlihat sangat terkejut, karena bahkan dia akan menempelkan kepalanya ke tubuhnya. Ini benar-benar tidak masuk akal, dan seketika lukanya telah sembuh. Nona Ana pasti akan menganggap ini menyenangkan. Suhyuk berpikir tubuhku tidak mau bergerak. Ayaka berkata kau sudah berusaha dengan baik. Saat terbangun, kau akan berada di hadapan Nona Ana, dan dia pun langsung ditusuk lagi. Kau seharusnya sudah jadi cukup jinak sekarang. Pasokan darahnya sudah terputus. Tapi kau malah masih sadar. Kita sebaiknya kembali sebelum terlambat. Namun sepertinya Suhyuk masih bisa bangun. Yang membuat Ayaka terkejut. Kau masih bisa berdiri. Berusaha keras itu sia-sia saja. Terlihat Suhyuk yang mencoba menyerangnya lagi. Namun tangan kanannya langsung dipotong oleh Ayaka. Kalau begini terus, tubuhmu belum sempat mengatakannya. Terlihat Suhyuk yang telah menempelkan tangannya dan langsung menghantam Ayaka. Dia sampai mundur ke belakang. Suhyuk terlihat sangat marah dan akan menyerangnya lagi. Sepertinya dia menggunakan regenerasi dan juga terlebih lagi regenerasi dengan kecepatan tinggi. Terlihat dia yang menggigit tangan Ayaka. Namun Ayaka langsung menebasnya berkali-kali. Dia masih belum saja melepaskan gigitan itu. Seketika dia merasakan seperti tubuhnya tersetrum. Karena gigitan tersebut, kalau begini terus, aku bisa kehilangan semuanya. Dia pun terlihat mundur. Tangannya kini telah terpotong, dan masih berada di mulut Suhyuk. Terlihat tangan itu yang telah kering seperti seorang mumi. Ayaka berpikir apa-apaan itu. Dia terlihat mengaung. Namun tiba-tiba dia terkena tembakan peluru tepat di arah kepalanya. Ayaka juga mendapatkan serangan tembakan. Namun dia dengan mudah menangkis tembakan tersebut. Tapi sepertinya salah satu peluru tepat mengenai bahunya. Dia berpikir apa-apaan ini. Terlihat beberapa orang berseragam hitam mengepungnya. Muncul wanita berambut pendek, dia berkata, Bapa yang di surga, kami akan mengirim mereka berdua ke sana. Terlihat Ayaka yang terkejut melihat dia. Dan orang-orang yang itu pun mulai menembakinya. Mereka menembaki Ayaka dan juga Suhyuk, incar kakinya. Dan pemimpin tim itu pun menyuruh untuk berhenti. Dan membakar yang satu itu. Seseorang berniat menembaknya dengan sebuah peluru khusus, dan langsung menembak Suhyuk. Dan sepertinya peluru itu berbentuk runcing dan memiliki tali, yang bisa mengalirkan listrik. Dia seketika tersetrum dengan sangat hebat. Ayaka hanya bisa terdiam. Dia pun juga ketakutan karena matahari sudah terbit, dan wajahnya mulai terbakar terkena sinar matahari. Ketua tim itu pun berkata rasanya sakit ya. Api neraka panasnya 2 kali lipat daripada yang kau rasakan sekarang. Ayaka berkata manusia rendahan, jangan remehkan kami. Namun tangan dari langsung diinjak. Dia benar-benar kesakitan. Kau itu bilang apa sih? Kau akan mati di tanganku hari ini. Tidak lama lagi. Teman-temanmu juga. Namun tiba-tiba dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Sepertinya Suhyuk masih bisa berdiri setelah terkena serangan itu. Tapi yang lebih penting lagi, kenapa dia masih baik-baik saja setelah terkena sinar matahari? Ayaka berpikir, sekarang waktunya. Dia pun langsung berlari untuk kabur. Orang itu berkata, apa dia menggunakan sisa darahnya? Meskipun begitu, dia berada di bawah sinar matahari. Kalau aku mengejarnya. Namun dia melihat para bawahannya yang sepertinya frustrasi. Menghadapi Suhyuk yang tidak mati-mati. Suhyuk terlihat akan menyerang balik, dan akan mencengkram orang itu. Namun seketika tangannya tertebas. Ketua tim itu pun menyuruh semuanya untuk mundur. Suhyuk terlihat mengerikan. Wanita itu berpikir yang satu ini sepertinya lebih berbahaya. Dia langsung menggunakan pedangnya untuk menebasnya. Namun dia dapat menangkis pedang itu dengan tangan kosong.
Tangannya terlihat sangat keras, dan regenerasinya juga sangat cepat. Dia akan menghantam wanita itu. Namun terlihat dia yang dapat menghindari serangan tersebut. Dia sangat senang. Syukurlah, yang tadi itu tidak kubunuh. Dia langsung menghantam Suhyuk dengan sangat keras, dan membuatnya terlempar sangat jauh. Bahkan terjadi ledakan. Pria sepertimu pasti menonjol. Kau ini dari mana saja selama ini? Sampai-sampai, kita belum pernah bertemu sampai sekarang. Dan terlihat Suhyuk yang masih bisa berdiri. Dia juga memakan direktur yang telah mati, menghisap darah selama pertarungan. Diakini terlihat sangat kuat. Wanita itu pun berkata kau harus dikalahkan di tempat ini. Dia menggunakan pedangnya, yang mengeluarkan aura kuning, dan berniat akan menghadapi Suhyuk. Namun tiba-tiba Suhyuk jatuh pingsan. Dia pun benar-benar terkejut dan bertanya-tanya, apa ini? Kemudian terlihat Suhyuk yang akan sadar. Di hadapannya terdapat seseorang yang memanggil namanya. Ketua tim Suhyuk. Dia menyadari kalau ini adalah suara komandannya. Sudah sadar. Wanita itu masih terkejut. Karena Suhyuk terlihat seperti seorang manusia. Dia juga tidak ingat apapun. Dan bertanya-tanya kenapa aku dirantai. Wanita itu pun berkata, Suhyuk, dengarkan aku baik-baik. Setelah menilai perbuatanmu, kami sudah memutuskan untuk menghabisimu. Karena kau seorang vampir. Dan dia pun terlihat sangat terkejut. Apa maksudmu? Dia pun bertanya-tanya. Jangan bercanda. Vampir itu tidak ada. Terlihat wanita itu pun yang memegang wajahnya. Suhyuk bertanya, apa yang kau lakukan? Terlihat wanita itu yang menggigit jarinya. Dan mengucurkan darah. Seketika Suhyuk merasakan sangat haus. Dan ingin melepaskan diri. Dari rantai tersebut, dia menginginkan darah. Dan keluar taring dari mulutnya. Aku mau meminum darah itu. Namun dia sepertinya tiba-tiba tersadar. Apakah kau sudah percaya sekarang? Dia berpikir apa yang baru saja terjadi. Komandannya berkata aku tidak mempercayainya. Tapi sepertinya memang benar. Aku punya rekaman video saat kau mengamuk di kapal. Dan mayat yang berserakan sama seperti yang dijelaskan orang ini. Suhyuk berpikir apa kau bilang kalau itu ulahku? Wanita itu berkata mengeluarkan. Misi pembunuhan tanpa tahu anak itu makhluk apa? Kalian ini benar-benar ceroboh. Suhyuk bertanya. Jadi kalau sudah tahu kalau anak itu vampir, informasi yang bahkan tidak diketahui oleh Badan Intelijen Nasional, dia pun menjawab tentu saja. Menghabisi vampir sudah menjadi tugas dari skuad Vatikan kami. Berdasarkan aturan, kami seharusnya menghabisimu juga. Tapi, akan kuberikan kesempatan spesial untukmu. Jadilah anjing peliharaanku. Dia pun terkejut. Dari yang kau dengar, musuh kita sama. Jadi, kita tidak perlu saling menghabisi. Sebaiknya kita menghabisi Ana bersama-sama. Kemudian Sin beralih. Diperlihatkan sebuah gedung yang cukup besar. Di sana juga terdapat orang yang sedang berjaga di sebuah ruangan. Di ruangan tersebut terdapat Ana yang berkata, ada yang mengambil alih kartel dan menyerap mafia. Jadi kenapa ada yang tidak bisa menangkap seekor serangga? Dia mencengkeram leher Ayaka. Kini tubuhnya tersisa hanya bagian atasnya. Dia telah terpotong-potong. Minta maaf kepada Ana. Sesuai dugaanku, aku seharusnya tidak mempercayakan tugas itu padamu. Dan dia pun melepaskan masker milik Ayaka dan langsung menciumnya. Dan dia terlihat mendapatkan darah milik Ana. Tubuhnya seketika langsung beregenerasi. Dan langsung pulih kembali. Ini kesempatan terakhirmu. Bahwa dia, sepertinya dia ini akan membawa Suhyuk lagi ke hadapannya. Namun terlihat di atas gedung, seorang wanita yang melihatnya. Belum tahu ya guys dia siapa. Sin kembali beralih. Diperlihatkan di lalu lintas kota. Terdapat sebuah mobil yang membawa Suhyuk di dalamnya. Dia bersama dengan wanita Vatikan tersebut. Di sini belum dijelaskan namanya siapa ya guys. Suhyuk teringat ketika wanita itu berkata, pilihlah, mati di tanganku sebagai vampir, atau jadilah anjing peliharaanku supaya kita bisa menghabisi Ana bersama. Begitu juga komandan, yang menyuruhnya agar berhati-hati. Apapun yang terjadi, para agen yang sudah kau habisi, berasal dari faksi direktur. Kami juga tidak punya pilihan selain mengincarmu. Kemudian terlihat di waktu sekarang Suhyuk sepertinya telah baik-baik saja. Wanita itu pun berkata, memangnya kau kesulitan percaya kalau kau itu vampir. Dia pun menjawab kenapa kau membawaku ke sini. Wanita itu berkata kalau bukan karena aku, semua faksi yang ada akan mengincarmu. Kalau begitu,
Bukannya lebih baik kalau kita balas dendam bersama? Suhyuk berkata, apa kau bisa mempercayaiku? Dia pun menjawab, tentu saja tidak. Musuh dari musuhku adalah rekanku. Untuk sekarang, itu sudah lebih dari cukup. Dan sepertinya mereka telah sampai di sebuah tempat. Itu adalah markas utama skuad. Kita sudah sampai di Sangtum, Suhyuk berkata. Bukannya ini cuma katedral. Memang, supaya tidak terlalu mencolok. Namun terlihat mobil itu yang terus berjalan melewati tempat tersebut. Suhyuk bertanya-tanya, bukannya tadi kita sudah sampai? Dia pun menjawab, itu bukan tempat tujuan kita. Terlebih lagi, Sangtum dilindungi oleh artefak sakral. Kau tidak akan bisa masuk ke sana. Jadi meskipun kau sudah menjadi anggota skuad, saat ini kau cuma mangsa bagi Ana. Maka dari itu, aku sudah mengklasifikasikan dirimu sebagai kasus spesial, dan aku sendiri yang akan menangani MU. Dengan kata lain, kau harus ikut denganku. Sepertinya mereka telah sampai di sebuah tempat. Kemudian diperlihatkan di sebuah ruangan. Hotel ini terafiliasi dengan skuad. Hotel ini menyediakan lokasi, namun tidak meninggalkan catatan tentang kita. Kalau dipikir-pikir, kita belum saling berkenalan dengan benar. Aku adalah anggota dari skuad rahasia Vatikan. Namaku Mirror, dan Suhyuk memperkenalkan dirinya. Mirror berkata, kau pasti punya banyak pertanyaan. Tanyakan saja padaku. Dia pun menjawab menjelaskan padaku soal vampir. Mirror berkata, sepertinya kau sudah ikhlas. Vampir selama tetap mengkonsumsi darah manusia. Mereka tidak akan pernah mati. Mereka memiliki kemampuan fisik yang melampaui kemampuan manusia. Dan ada juga beberapa vampir yang memiliki kemampuan unik. Vampir dengan kemampuan unik kebanyakan memiliki darah vampir kuno. Dan saat ini, yang tersisa hanya Ana seorang. Kemudian Suhyuk teringat kalau dia pernah menggigitnya. Darah vampir. Apa saat itu awal aku menjadi vampir? Dia pun bertanya bagaimana cara menghabisi vampir. Pertama, vampir akan terbakar sampai mati saat terkena paparan sinar matahari. Kecuali kau. Mungkin itu jadi alasan Ana mengincarmu. Namun dengan mengubah kondisi itu menjadi keuntungan, kita bisa membuat kesempatan untuk menyerang Ana. Untuk bisa melakukan itu, kau harus jadi lebih kuat, dan aku akan membantumu. Jadi, apa kau sudah mengerti alasanku membawamu ke sini? Dan sepertinya dia sudah paham sekarang. Paham kalau kau takut padaku, karena sinar matahari tidak mempan. Aku bisa saja menjadi vampir terburuk yang pernah ada. Membiarkanku adalah hal yang berbahaya, dan menghabisiku berarti kau kehilangan potensi besar. Jadi, menggunakan dalil musuh bersama untuk bisa mengawasiku, dan menghabisiku kalau aku dianggap berbahaya. Apapun pilihannya, kau sama sekali tidak akan kehilangan apa-apa. Mirror berkata, pantas saja kau jadi agen yang terbaik. Pada akhirnya, kau tetap saja vampir. Ini sudah tugasku sebagai anggota skuad. Tapi, kami benar-benar ingin menghabisi Ana, dan demi bisa melakukan itu, kami berniat untuk membuatmu jadi lebih kuat. Kalau kau mau mengeluh, katakan saja sekarang. Suhyuk berkata, aku sudah mati beberapa kali. Aku tidak peduli pada apapun selama aku bisa menghabisi Ana, dan aku tidak punya niat untuk tunduk dengan mudah. Mirror berpikir, kalau sudah menunjukkan niatmu yang sebenarnya tanpa menyembunyikan apapun, bahkan kau bersedia untuk mengikuti perintah, jangan-jangan tujuanmu memang hanya demi bisa balas dendam. Aku suka dengan keberanianmu. Aku akan sangat menikmati saat menjinakkanmu. Ya, karena perkenalannya sudah selesai. Waktunya makan. Gigitlah leherku. Dia pun terkejut, apa? Menggigit lehermu? Apa maksudmu? Namun dia langsung menggigitnya, dan terus memintanya lagi dan lagi. Akan kubiarkan kau meminum semua darahku. Sesuai dugaanku, kau memang menarik. Dia pun melepas gigitannya, karena teringat dengan Ana. Dorongan untuk meminum darah. Apa ini insting seorang vampir? Mirror berkata, besok kau akan mulai sibuk. Sebaiknya jangan begadang. Aku akan menghabisimu kalau kau malas-malasan. Suhyuk berpikir, apa aku harus tetap meminum darah seperti ini tiap hari? Ini semua demi balas dendam. Meskipun aku sudah berubah menjadi vampir, hatiku tetaplah manusia. Beristirahatlah dengan tenang saudaraku. Aku bersumpah untuk mengirim wanita itu ke neraka. Dan terlihat dia pun tidur bersama dengan Mirror. Tapi sepertinya Mirror masih terbangun. Wajahnya memerah. Dia berpikir kenapa dia malah tidur di sebelahku. Dan jadi salah tingkah. Ada ruangan lain tepat di depanmu.
Bukankah aku sudah bilang ada tempat tidur di sana? Bilang ada tempat tidur di sana. Tidak peduli apapun. Kau berbaring tepat di sampingku. Ini konyol. Aku seorang saint, dengan seorang pria, berbaring di tempat tidur yang sama. Suhyuk, aku tidak melihatmu seperti itu. Pria licik, atau pikiran cabul apa yang kau miliki. Dia pun berusaha untuk tetap tenang dan berdoa kepada Tuhan. Namun tiba-tiba, tangan milik Suhyuk menyentuh tubuh Mirror. Dia benar-benar terkejut dan langsung menjerit. Kemudian, diperlihatkan keesokan harinya. Hari ini aku akan mengajarkanmu cara menghabisi vampir. Seperti yang sudah kau ketahui, kau tidak bisa menghabisi vampir dengan senjata biasa. Hanya ada dua cara untuk menghabisi mereka. Salah satunya adalah sinar matahari, yang lainnya adalah perak. Bahkan sentuhan saja menyebabkan rasa sakit yang membara. Kau bisa menghabisi vampir dengan memenggal, atau menusuk jantung dengan senjata perak, ataukah bisa menghabisi vampir dengan membuat luka yang fatal pada mereka. Jadi pada saat itu, ketika dia memenggal Ayaka, dan dia tidak mati. Selain itu, kau tidak bisa menghabisi mereka. Apakah ada yang ingin dikatakan sebelum latihan? Dia pun bertanya apa itu Mirror. Maaf tentang tadi malam, dan dia pun langsung memukul Suhyuk. Namun dia dapat menangkis pukulannya. Mengapa kau tiba-tiba melakukan ini? Mirror berkata berhenti dengan kata-kata yang tidak perlu. Kau sudah menguasai dasar-dasarnya. Jadi mari kita mulai segera. Yang kau butuhkan adalah pengalaman bertarung dengan entitas non-manusia. Mulai sekarang, melalui sparring, kalau akan menjadi lebih kuat sebagai anggota pasukan kematian. Sambil juga menjadi lebih kuat sebagai vampir. Dengan menerima darah. Jika kau mengerti, ambil posisi, terlihat dia langsung berlari ke arah Suhyuk dan memukulnya. Namun dia dapat menangkis pukulan itu. Tidak ada manusia yang lebih kuat dari kami. Aku percaya itu dan itu memang benar. Tapi, aku hanyalah katak dalam sumur tidak peduli betapa menyakitkannya jalan di depan. Aku akan menahannya. Terlihat mereka yang terus bertarung dan berlatih. Aku adalah seorang yang selamat dari neraka. Karena aku adalah Black Agent. Dan waktu pun berlalu. Mirror berkata setelah berguling-guling selama berbulan-bulan, akhirnya kau terlihat seperti seharusnya, tapi masih ada jalan panjang. Namun tiba-tiba seorang masuk ruangan tersebut dan berkata maafkan aku Mirror. Dia pun menjawab apa yang terjadi tiba-tiba. Maaf mengganggu saat kau sibuk. Tampaknya kau perlu segera pergi ke Sanctum. Dia pun akan segera bersiap. Aku akan segera kembali. Jadi tetaplah di sini. Jadi apa alasan mereka mencariku di Sanctum? Itu belum diungkapkan padaku. Jadi aku tidak tahu rinciannya. Aku punya gambaran kasar. Mereka yang bisa memanggilku seperti ini. Pasti mereka. Kemudian scene diperlihatkan. Sepertinya Mirror menuju ke Sanctum menggunakan sebuah mobil. Dan di atap gedung, terlihat seseorang yang sedang mengawasinya. Itu adalah orang yang sebelumnya. Sepertinya dia seorang vampir juga. Dia kini berniat mencari Suhyuk dan membawanya. Kemudian diperlihatkan sepertinya mereka telah sampai di tempat itu. Hanya mereka di dalam ordo yang bisa memanggilku. Dia pun mengucapkan salam. Aku Uskup Mirror. Namun seorang yang ada di sana berkata, apa yang membawamu ke Sanctum? Anggota ordo pribadi Paus. Suatu kehormatan bertemu denganmu Uskup Mirror. Atas semua kerja kerasmu, kami juga selalu bersyukur. Langsung ke intinya saja. Aku akan langsung ke intinya. Aku dengar, ada seorang vampir. Kemudian scene beralih, diperlihatkan di sebuah gedung hotel. Di sana banyak sekali orang-orang, dan resepsionis sedang menerima tamu yang ingin check-in. Bolehkah saya lihat ID Anda? Ada beberapa orang di rombongan Anda. Dia pun menjawab kami memiliki rombongan yang agak besar, dan sepertinya akan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, dan ternyata itu adalah pisau. Kami membawa rombongan sekitar 200 orang, dan dia pun langsung dihabisi. Oleh tamu tersebut, resepsionis lain dan orang-orang yang ada di sana pun berteriak ketakutan, dan bertanya-tanya ada apa ini, dan anggota Vatikan pun berkata, aku yang akan menangani ini, kalian berdua urus evakuasi warga sipil, dan laporkan ke ruang kontrol. Namun seorang berkata, kau punya nyali, datang ke sini, dan orang itu pun menengok ke belakang. Muncul cahaya yang sangat terang dari mobil. Semua mobil itu menabrak ke arah bangunan ini. Dan muncul beberapa Yakuza yang menyerang mereka semua. Dan jumlah mereka sangat banyak. Para orang-orang ini beraninya mereka datang ke sini
dan merangkak masuk ke sini. Mereka pun langsung bertarung. Terlihat salah satu dari mereka yang tertebas. Namun lukanya langsung sembuh seketika. Sepertinya dia adalah seorang vampir, dan langsung akan menghabisi anggota Vatikan. Jadi kau bersembunyi di tempat seperti ini, bekerja sama dengan orang Vatikan. Merepotkan sekali, Suhyuk ada di suatu tempat di sini. Kalian yang telah mengkonsumsi itu, seharusnya tidak ada masalah. Terlihat mereka semua yang sepertinya menggila, dan Ayaka juga ada di sana. Dia menyuruh para bawahannya untuk membawa Suhyuk ke hadapannya, dan langsung berlari untuk mencari. Ayaka berkata kau sudah bekerja keras menemukannya, hancurkan ruang kontrol, dan kemudian bergabunglah dengan kami. Setelah ini selesai, kami akan makan sampai kenyang. Dan sepertinya itu adalah wanita yang mengawasi dari atas gedung sebelumnya. Dia adalah Nanaya pemimpin divisi ke-6, yang bernama Koko, dan dia pun langsung berlari untuk menghancurkan ruang kontrol. Dan Ayaka berpikir kalau Mirror meninggalkan posisinya, hanya yang kecil-kecil yang tersisa di sini. Tapi untuk berjaga-jaga, aku membawa bawahan yang telah menggunakan itu. Mustahil kami gagal. Namun terlihat di hadapan Ayaka, para bawahannya yang telah dihabisi. Orang-orang ini kalah. Apa ada uskup di sini? Jika tidak, belum selesai mengatakan ya. Seorang berkata sudah lama ya. Apakah kau datang mencariku? Ternyata dia adalah Suhyuk. Ayaka terlihat terkejut. Kemudian Shin beralih. Orang yang berkata kepada Mirror, aku dengar ada vampir di dalam Ordo. Karena ini adalah penilaian Mirror, aku tidak akan meragukannya. Aku akan mendengar detailnya pada pertemuan uskup berikutnya. Seperti yang diharapkan, kau melihatnya kan? Mirror menjawab ya. Setelah 3 bulan pengawasan ketat, tidak ada faktor yang menimbulkan ancaman. Dia telah menerima pelatihan Ordo dengan rajin. Entah dia akan membawa kita menuju kehancuran, atau menuju keselamatan. Aku masih belum mengetahuinya, tapi aku telah melihatnya, berdiri di bawah cahaya yang cemerlang. Seorang anggota Ordo bermata merah. Kemudian Shin kembali beralih. Diperlihatkan Suhyuk yang bertemu dengan Ayaka. Dia berkata itu melegakan. Aku juga sudah mencarimu. Mari kita selesaikan hari ini. Ayaka berkata mustahil. Mereka pun terlihat bertarung dengan sangat sengit, dan saling menyerang satu sama lain. Apa yang sudah kau lakukan selama ini, hingga menjadi skuad ini? Ayaka benar-benar kesulitan melawannya. Karena kini dia sangat kuat, Suhyuk berkata akanku kembalikan kata-katamu padamu. Dia langsung menangkap Ayaka, dan membantingnya. Sampai di sini saja, dia akan menebasnya. Namun dia tiba-tiba berhenti. Ayaka pun bertanya-tanya kenapa kau menghentikan sekarang. Namun sepertinya tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Namun tiba-tiba seorang berkata semua sudah berkumpul. Dan sesuatu seperti ular muncul di belakangnya. Dan terlihat menelan seseorang anggota Vatikan. Wanita itu pun berkata, kau pasti Suhyuk, wanita. Itu adalah kapten divisi ke-5, Nanaya Magumi, yang bernama Katrina. Suhyuk bertanya-tanya, apa ini kemampuan orang itu? Ayaka menyuruh Katrina untuk melumpuhkan dia. Namun dia dengan santai menjawab tenanglah. Aku memang sudah berencana melakukannya. Itu yang akan aku lakukan. Terlihat ular yang ada di belakang Suhyuk berusaha untuk memakannya. Tapi sepertinya tidak. Ular itu justru menyerang Ayaka. Dia pun benar-benar terkejut. Dan langsung terjatuh. Dia terlihat dililit oleh ular tersebut. Bukankah kau datang untuk membantu? Katrina menjawab kenapa kalau begitu? Karena aku menginginkannya. Sesuatu yang tidak rusak. Mainan, tidak peduli seberapa tampannya manusia. Pada akhirnya mereka mati atau menjadi jelek. Jadi aku selalu menginginkan vampir pria. Aku tidak menyangka akan menemukannya secepat ini. Suhyuk kemarilah. Tubuhnya pun bergerak sendiri. Apa ini kemampuan pengendalian? Katarina berkata kau adalah budak yang bergerak sesuai dengan kehendakku selamanya. Dan terlihat Suhyuk yang memegang bola kenyal milik Katarina. Dan dia terlihat menggoda ya guys. Ayaka pun berkata, apa Nyonya mengizinkan hal seperti itu? Dia menjawab iya dia mengizinkannya. Selama Suhyuk diamankan, itu tidak masalah. Dan bagi yang tidak berguna, menyingkirkanmu dan teman-temanmu. Terlihat dia yang menggunakan skillnya untuk mengalahkan Ayaka. Namun seorang berkata itu bohong. Dan itu adalah Ana. Dia langsung mencium Ayaka. Di alam bawah sadarnya dia disadarkan oleh Ana.
Mereka berdua terlihat dililit oleh ular. Suhyuk berpikir apa dia pingsan. Hal sederhana ini memakan waktu berbulan-bulan. Dia bertahan begitu lama dengan bakat yang bahkan tidak begitu hebat. Kalau sudah bekerja keras, kalau begitu selamat tinggal, terlihat ularnya yang akan menelannya. Namun Koko datang dan memanggilnya. Ayaka, aku sudah selesai. Katrina pun menyadari hal itu. Namun Koko terkejut melihat Ayaka yang tak berdaya dililit oleh ular. Ayaka, ada apa? Namun Katarina menjawab itu hanya dia yang melakukannya. Dia menuduh Suhyuk yang melakukan semua ini. Sepertinya Koko ini terlihat seperti orang bodoh ya guys. Kini musuhnya bertambah. Sudah melelahkan dengan orang ini saja. Malah ditambah satu orang lagi. Namun Katerina berkata jangan khawatir. Kita telah mengamankan Suhyuk. Mari kembali ke Nyonya Ana. Terlihat ularnya yang akan menyerang Koko juga. Koko bertanya apakah orang itu melakukan ini pada Ayaka. Katrina menjawab, iya. Koko pun bertanya-tanya. Tapi kenapa? Ayaka berbau seperti vampir. Dia sepertinya terlihat sangat marah, karena Ayaka disakiti, dan mengetahui siapa yang menyerangnya. Kemudian Shin diperlihatkan seorang anak kecil yang telah terbaring, dan anak di sebelahnya ketakutan. Dia sangat ingin pulang, dan terus memanggil ibunya, dan sepertinya dia adalah Ayaka waktu masih kecil. Seseorang berkata, halo, aku Koko. Siapa namamu? Kemudian Shin kembali ke waktu sekarang. Ayaka yang memanggil Koko. Dia sepertinya baru saja tersadar. Suhyuk berkata, apa kau sudah sadar? Ayaka berpikir kalau Suhyuk berhasil mendetoksifikasi dan bergerak. Pemulihan kecepatan super. Memang berbeda. Dia pun berkata apa yang terjadi pada Koko. Suhyuk menjawab keadaan tidak baik. Dia pun terkejut. Terlihat Koko sedang bertarung dengan Katrina. Dan ular miliknya yang sangat besar itu, terus menyerangnya. Namun sepertinya Koko masih dapat mengimbangi ular tersebut, dan dia pun langsung merobek mulut ular itu, menjadi dua bagian. Suhyuk berkata kau bertahan dengan baik, kesesuaiannya terlalu buruk, karena ular dan racun, dia sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh utama, kecepatannya semakin melambat karena kehabisan stamina. Ayaka berkata jika terus begini, dia akan mati, kita harus menyelamatkannya. Suhyuk menjawab dengan tubuh itu, kau hanya akan menjadi beban. Bagikan informasi tentang ular itu. Jika itu kau, temanmu, dan aku, kita bertiga, kita pasti bisa menang. Ayaka berkata apakah kita akan bertarung bersama, meskipun kau mencoba menghabisiku barusan. Suhyuk menjawab untuk saat ini, itu adalah pilihan terbaik. Ayaka berkata jangan bicara omong kosong, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Suhyuk pun berkata, kalau begitu tidak ada pilihan lain. Dia pun mengeluarkan bisa miliknya, dan akan menyerang ke arah Ayaka. Katarina berpikir karena aku menggunakan lebih banyak kemampuan daripada yang aku kira. Aku mau menyanyiakan terlalu banyak darahku, terutama orang bodoh ini. Dia tidak terduga. Mengapa? Dia tidak keracunan. Tidak mungkin orang ini bisa mendetoksifikasi. Sepertinya dia menahan nafasnya. Dan kini tepat berada di hadapan Katarina, dia langsung memukul perutnya dengan sangat keras, dan Katarina pun terlempar, sampai menembus kaca bangunan. Terlihat racun yang telah keluar, dan Koko kini bisa bernafas. Kupikir aku akan mati. Ayaka, apa kau baik-baik saja? Di mana kau? Dan dia pun melihatnya. Namun sepertinya pandangannya kabur, dan dia pun langsung pingsan tidak bisa bergerak. Apa ini? Ternyata kakinya telah digigit oleh ular kecil yang tersisa. Apa aku terlalu meremehkannya? Sepertinya Katarina berhasil memegangi bagian gedung ini dengan menggunakan tangan ularnya. Dia berkata tapi tetap saja kau. Maksudmu lebih dekat. Menarik. Dengan temanmu yang selalu kau cari. Aku akan memastikan kalian bersama selamanya. Di perut anak-anak ini. Dan terlihat ular besar itu akan memakannya. Bahkan jika kita tidak. Belum selesai mengatakannya, ular itu pun langsung terpotong menjadi dua bagian, yang membuat Koko terkejut. Begitu juga Katrina. Ternyata itu adalah Ayaka. Dia berkata kita selalu bersama. Koko terlihat sangat senang. Kemudian diperlihatkan beberapa waktu sebelumnya. Saat Suhyuk sedang berbicara kepada Ayaka, Suhyuk terlihat akan menusukkan pisau itu ke wajahnya. Namun ternyata tidak. Dia menusukkan ke tangannya sendiri. Ayaka bertanya-tanya apa yang kau lakukan. Seseorang pernah berkata, musuh dari musuhku adalah temanku. Untuk saat ini, itu sudah cukup.
Mendedikasikan segalanya tapi ditinggalkan. Kau pasti marah karena resiko kehilangan temanmu juga. Aku juga tahu. Sekarang, minumlah darahku. Sekilas dia teringat dengan Koko. Suhyuk berkata, pernahkah kau mendengar pepatah ini? Orang yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan adalah yang paling menakutkan. Kepada orang-orang seperti itu, cobalah mati sekali.